Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Semoga anak soleh-soleha di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga anak soleh-soleha tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daringnya di rumah. Anak soleh-soleha, seperti biasa pagi hari ini kita akan belajar kembali tematik. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka terlebih dahulu kita membaca doa belajar dulu. Ayo anak soleh-soleha, kita membaca doa belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, maka sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar kembali tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan. Dan fokus pembelajaran kita adalah IPA. Jadi anak soleh-soleha, kita akan belajar IPA pada pembelajaran 1 dan 3 yang terdapat pada halaman 98 dan 99 dan 113 sampai dengan 115. Jadi anak soleh-soleha bisa membuka buku siswanya di rumah. Yang pertama, buka dulu halaman 98 sampai dengan 99. Setelah itu buka kembali halaman 113 sampai dengan 115. Macam-macam cermin dan sifatnya. Jadi anak soleh-soleha, pagi hari ini kita akan belajar pada pembelajaran IPA dengan judul macam-macam cermin dan sifatnya. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yang pertama, melalui penjelasan guru tentang jenis-jenis cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, melalui pemberian tugas percobaan periskop sederhana, siswa mampu menuliskan laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Jadi anak soleh-soleha, itulah tujuan pembelajaran IPA pagi hari ini. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama, cermin datar. Nah, inilah contoh dari cermin datar. Kemudian cermin cekung. Ini contoh gambar cermin cekung. Yang terakhir, cermin cembung. Dan inilah contoh gambar dari cermin cembung. Jadi anak soleh-soleha, pagi ini kita akan belajar macam cermin yang terdiri dari 3 macam dan sifatnya. Pembahasan pertama kita yaitu cermin datar. Anak soleh-soleha, cermin datar merupakan cermin yang sudah umum ada di dalam rumah kita. Bentuk permukaannya yaitu datar, seperti yang terlihat pada gambar. Cermin datar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut.
Yang pertama, ukuran besar tinggi dan jarak bayangan ke cermin sama dengan ukuran besar tinggi dan jarak benda ke cermin, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda, misalnya tangan kanan di cermin menjadi tangan kiri. Cermin datar menghasilkan gambar yang memiliki sebuah pembalikan kiri kanan. Selanjutnya, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin tapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar adalah cermin rias yang ada di rumah. Pembahasan selanjutnya yaitu cermin cekung. Anak soleh-soleha, cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan bersifat tegak, terbalik, diperbesar, dan semu atau maya. Kemudian yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan bersifat tegak, diperkecil, terbalik, dan nyata. Selanjutnya, contoh benda yang menggunakan cermin cekung adalah sendok makan, bagian cekungnya, lampu senter, lampu mobil, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung, di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Anak soleh-soleha bisa melihat gambar yang Ustazah tampilkan. Karena cermin cembung merupakan cermin yang permukaannya berbentuk melengkung, teratur keluar, maka cermin cembung memiliki sifat divergen, menyebarkan cahaya. Artinya, berkas cahaya yang datang dan mengenai permukaan cermin dipantulkan kembali dari satu titik dan menyebar. Cermin cembung memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kenampakan bayangan pada cermin cembung adalah tegak, diperkecil dari ukuran yang sebenarnya, dan maya atau semu. Contoh benda yang menggunakan cermin cembung adalah sendok makan, bagian belakang sendok, kaca spion, kaca tikungan, dan lain-lain. Itulah penjelasan dari cermin cekung, cermin cembung, cermin datar, beserta sifat-sifatnya. Selanjutnya kita akan membahas periskop. Tahukah kamu periskop? Anak soleh-soleha, periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Berikut adalah contoh kapal selam. Nah, periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop.
Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus dan dapat dipantulkan. Karena periskop menggunakan cermin datar, maka bayangan yang dihasilkannya adalah sama seperti benda asli yang diamati. Nah, anak soleh-soleha, berikut cara kerja periskop. Cara kerja periskop yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin pertama. Kedua, pantulan cahaya yang merambat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Dan yang terakhir, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita bisa melihat keadaan di atas periskop. Jadi itulah 4 cara kerja periskop. Nah, anak soleh-soleha, semoga anak soleh-soleha di rumah mengerti dengan apa yang Ustazah jelaskan, apa yang Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Mulai dari cermin datar dan sifat-sifatnya, kemudian cermin cekung beserta sifat-sifatnya juga, cermin cembung beserta sifat-sifatnya juga, dan yang terakhir periskop dan cara kerja dari periskop itu. Anak soleh-soleha, sekarang kita akan masuk di pemberian tugas. Tugas anak soleh-soleha di rumah yang pertama, lakukanlah percobaan yang terdapat pada buku siswa tema 5 halaman 114 tentang periskop sederhana. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan dan buatlah laporan percobaan berdasarkan tabel yang terdapat pada halaman 115. Anak soleh-soleha, itulah tugas anak soleh-soleha pagi hari ini. Semoga anak soleh-soleha di rumah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Tetap semangat belajar, tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz-ustazahnya. Semoga anak soleh-soleha di rumah selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Anak soleh-soleha, Ustazah tutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Ustazah tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.